Wabarakatuh, semangat pagi Nagaya Holder dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat walafiat, rezekinya selalu berkelimpahan, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman Nagaya Holder dimanapun kalian berada, kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua karena kita sudah melihat ya bahwa beberapa aset kripto di luar sana akhirnya kehilangan nilai. Nah, ada 3 poin ya atau 3 poin utama sebagai sebuah aset kripto itu agar dia memiliki nilai di masa depan ya. Yang pertama, sebuah aset kripto harus layak untuk dijadikan sebagai alat investasi jangka panjang. Nah, layak investasi jangka panjang ini maksudnya begini, sebuah aset ketika seseorang ingin berinvestasi pada sebuah aset ya, tentunya yang diharapkan adalah nilai ya, nilai di masa depan. Artinya dia berpeluang untuk selalu cenderung mengalami yang namanya kenaikan. Nah, kalaupun uh, dia ada penurunan, minimal nilainya lebih stabil ya, jadi lebih berpotensi pada nilainya naik terus menerus ya. Nah, kemudian yang kedua adalah trading market ya, artinya sebuah aset kripto itu ketika dia sudah masuk di market, dia harus memiliki nilai likuiditas yang tinggi sehingga orang akan lebih banyak tertarik dan memilih aset tersebut untuk ditradingkan. Nah, namun tidak hanya itu teman-teman, tentu sebagai sebuah aset kita tidak berharap segala sesuatunya hanya bisa dilakukan ketika ada di market ya. Suatu contoh misalkan sebuah aset kripto tiba-tiba di delisting oleh market ya, kemudian dia sudah tidak diperdagangkan lagi di salah satu market atau bahkan di seluruh market seluruh dunia, sehingga akhirnya aset kripto ini tadi mau tidak mau kan kita harus simpan di dompet pribadi kita. Nah, persoalannya adalah sebuah aset kripto yang liquid adalah dia bisa tetap memiliki nilai dan bisa tetap digunakan baik itu untuk transaksi peer-to-peer, karena tujuan dari aset kripto pada awalnya adalah memudahkan untuk orang bertransaksi dengan peer-to-peer ya. Artinya bagaimana sebuah aset kripto ini tadi bukan hanya karena dia sudah ada di market kemudian dia punya nilai ya, tapi kita harus juga pikirkan resikonya ketika dia mengalami penurunan nilai bahkan mungkin kehilangan nilai ya, dan akhirnya kita sulit untuk menjual di luar ya, di luar daripada market perdagangan, karena beberapa aset kripto yang di market yang non perform coin ya, akhirnya mereka di delisting dari market perdagangan dan penggunanya tentu saja akhirnya kebingungan mau menjual kemana. Karena apa? Karena secara peer to peer sudah tidak laku ya, atau tidak ada yang mau menggunakan aset kripto tersebut. Nah, poin yang ketiga adalah utilitas ya. Jadi utilitas itu adalah kegunaan, baik dari kegunaan blockchain itu sendiri, mungkin karena mereka banyak karena blockchainnya banyak digunakan untuk transaksi-transaksi koin atau token dan lain sebagainya, atau misalkan karena mereka punya platform sendiri yang memang utilitas itu digunakan untuk platform mereka sendiri. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebuah aset kripto itu utilitasnya bukan di internal ya, tapi lebih kepada eksternal. Artinya kegunaan-kegunaan di masa depan itu lebih kepada eh, eksternal, di mana setiap orang walaupun tidak harus di platform itu sendiri, tapi di luar daripada platform itu sendiri banyak yang menggunakan aset kripto tersebut. Contohnya apa namanya? Contohnya misalkan sebuah aset kripto ini digunakan sebagai alat transaksi pembayaran, alat transaksi tukar jual beli dan sebagainya ya. Di mana yang menggunakan ini atau yang menerima aset kripto ini adalah pihak luar, bukan dari pihak pengembang atau dari platform itu sendiri. Nah, contohnya kalau di Nagaya, Nagaya sudah diterima di V4 Lala Square, di Trisem Co Limited, bahkan UMKM yang ada di Korea Selatan, mereka akan menggunakan Nagaya sebagai alat pembayaran ataupun alat tukar ya, atau disebut dengan Nagaya Pay Partners. Nah, jadi itulah teman-teman, ketika kita ingin memiliki sebuah aset kripto, kita harus benar-benar memahami manfaat dan kegunaan tersebut.
Jadi minimal 3 hal ini harus dimiliki sebuah aset kripto, sehingga aset kripto ini tadi dengan sangat mudah membangun sebuah komunitas yang solid, yang kuat ya. Nah, satu lagi teman-teman, hampir lupa. Sebuah aset kripto harus bisa memberikan benefit kepada penggunanya, bukan hanya dari selisih nilai beli dan jual, tapi juga ada benefit lain. Karena pada dasarnya sebuah aset kripto itu dibangun untuk menjalankan sebuah proyek ya, entah itu proyek digital atau proyek-proyek real, proyek fisik dan lainnya ya. Nah, tentu pihak pengembang, pihak developer kan mendapatkan keuntungan dari proyek yang mereka bangun tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah aset kripto Anda sudah memberikan Anda benefit kepada Anda selain daripada nilai sebuah aset ini tadi ya? Oke, semoga bermanfaat. Orang cerdas, pilih Nagaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.